Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Hadayani dan anak-anakku kelas 11 TKJ SMK Daerah Banjarah. Berjumpa kembali dengan Ibu Fatwa di pembelajaran KPAI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mari kita bersama-sama menyimak video pembelajarannya ya. Tetap semangat anak-anak. Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Kompetensi dasar 2.3 menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3 menyaji hasil penelitian tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ketiga komponen di atas atau kompetensi di atas adalah dasar kalian dapat memahami materi bab 3 ini mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mari kita simak materi selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita kepada penjelasan materi, coba kita lihat peta konsep atau rangkuman dari materi sistem hukum dan peradilan nasional. Pertama, kita akan membahas dulu sistem hukum, mulai dari pengertian dan tujuan dari hukum yang dijelaskan oleh para ahli. Kemudian sumber hukum itu ada 5. Dari yang pertama undang-undang, 2 kebiasaan atau adat istiadat ya, 3 jurisprudensi, 4 traktat, dan yang kelima adalah doktrin. Nah, kemudian penggolongan hukum di sini dibedakan berdasarkan wujudnya, ruang, waktu, pribadi, isi, tugas, dan fungsi. Kemudian peradilan nasional dibagi menjadi 5, ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Kita lanjut pada pengertian hukum ya anak-anak. Di sini ada 3 pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Meister Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menurut Dr. Andes Putra, sarjana hukum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan juga larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang ketiga, menurut S.M. Amin, sarjana hukum. Menurut beliau, hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. Coba kalian pahami ketiga pengertian hukum menurut para ahli tersebut. Apakah memiliki persamaan dan perbedaannya apa? Ya, boleh nanti ditanyakan. Masih dalam pengertian hukum, unsur-unsur dalam pengertian hukum terdapat yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Peraturan itu bersifat memaksa dan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Bertolak dari pengertian sistem dan hukum yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Jadi tiada lain adalah sistem hukum itu satu kesatuan atau aturan yang memang berlaku pada suatu negara yang tentunya harus kita patuhi. Apabila tidak kita patuhi maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Karena sifat hukum itu memaksa apa? Memaksa untuk warga negara mematuhi segala aturan yang telah dibuat. Mari kita lanjut kepada tujuan
dan fungsi dari hukum. Yang pertama, tujuan dari hukum adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, yang mencapai keadilan dan ketertiban. Yang ketiga, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang keempat, memberi petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Yang kelima, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Yang keenam, untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Nah, demikian adalah tujuan dari adanya hukum. Kemudian fungsi dari hukum itu sendiri, yang pertama sebagai pelindungan atau melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya. Fungsi keadilan, hukum sebagai penjaga. Dalam pembangunan, hukum digunakan sebagai acuan, penentu arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya sebagai kontrol sosial. Nah, maka dari itu tujuan dan fungsi hukum sangatlah bermanfaat bagi kehidupan suatu bangsa ataupun negara, ya, supaya kehidupan aman, tentram, dan damai. Setelah kita mempelajari tujuan dan fungsi dari hukum, mari kita lanjutkan ke ciri dan unsur hukum. Yang pertama, ciri dari hukum adalah berisi perintah dan larangan. Yang kedua, hukum itu tidak sewenang-wenang. Siapa yang bersalah itu yang akan dihukum, ya. Jadi bertindak secara adil. Yang ketiga, mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, kembali lagi, tidak dibeda-bedakan. Bagi mereka atau bagi siapa saja yang bersalah, maka akan dikenai hukuman. Kemudian unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu sifatnya memaksa. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Jadi, sebetulnya antara ciri dan unsur hukum itu memiliki persamaan, ya. Salah satunya di mana hukum itu merupakan aturan yang sifatnya memaksa, di mana orang yang melakukan kesalahan maka akan dikenai sanksi ataupun hukuman, ya. Dan yang membuat peraturan itu adalah oleh badan-badan resmi yang berwenang. Contohnya misalnya pemerintah ataupun lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kemudian juga kejaksaan dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut pada sifat hukum. Kalian harus mengetahui bahwa sifat hukum itu ada dua, mengatur dan memaksa. Ya, mengatur dan memaksa warga negara untuk mematuhi aturan yang berlaku. Mari kita lihat. Hukum itu mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian hukum itu memaksa karena hukum dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Apabila dilanggar akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Karena negara kita adalah negara hukum, maka dari itu segala tingkah laku kita itu diatur oleh hukum, oleh aturan-aturan yang berlaku di kehidupan negara Indonesia. Maka apabila kita tidak mematuhi aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi secara tegas dan nyata, tanpa terkecuali tanpa melihat siapapun itu, karena hukum memiliki ciri yang adil dan tidak bertindak sewenang-wenang. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Nah, demikian anak-anak materi video pembelajarannya, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.